Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, mahasiswa PPB di Universitas Muhammadiyah Makassar, angkatan keempat tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran siklus kedua dengan materi teks berita di kelas 8. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, apa kabar kalian? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Untuk membaca doa silakan dipimpin oleh Andini selaku ketua kelas. Silakan. Baik, terima kasih telah selesai doa yang kita baca. Semoga doa yang kita bacakan dalam hati semua terkabul dan segera menjadi kenyataan. Amin. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin ngecek harian kalian dulu. Ini tanggal 3, Anadis hadir, Andini hadir, Bagus hadir. Saya dulu Brian ada ya, Brian, Deliani ada, Desti juga ada, Enrique ada, Fadli ada, Fedi, oh iya maaf, tidak terlihat ya walaupun besar badannya, ya Felita, ya Ferdian, ya ada Ferdian. Ini saya tidak lihat Vina, berarti kita tidak ada ya, ada keterangan sakit ya, ada surat. Oh ada, baik. Saya beri dia sakit ya. Yesrin, kamu jangan bersembunyi ya. Dia nanti, ya halo juga ya. Pilihan lo, ya bos ya. Terima kasih. Baik, sudah hadir ya 15 orang. Ini kelompok A sudah hadir, hanya 1 orang saja. Semoga yang sakit disegerakan sembuh dan sehat serta dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala bersama kita. Amin. Amin. Anak-anak, saya harapkan tetap disiplin belajarnya, tetap seperti ini. Kalau sakit segera periksa ke dokter agar kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya, tidak tertinggal materi. Baik. Anak-anak, tetap disiplin ya. Protokol kesehatan tetap dijaga dan ingat jika di luar ruangan tetap menggunakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, jangan kendor, tetap disiplin tentang kesehatan maupun tentang pembelajaran ya. Baik, sekarang untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, Bapak akan menyanyikan lagu wajib lagu wajibnya nasional Garuda Pancasila. Ya lagunya ya. Baik, silakan diharap berdiri. Seria
Setelah selesai kita mendengarkan lagu ujian nasional. Semoga lagu ini memiliki kebermaknaan yang dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi anak-anak? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, yang menggunakan handphone tolong disimpan dulu ya handphonenya. Tetap disiplin belajarnya. Baik anak-anak. Berikutnya materi kita hari ini, Bapak sampaikan dulu ya PPT-nya. Materi kita pada kegiatan kali ini adalah tentang teks berita. Baik, lanjut saja. Klik untuk mulai. Nah, klik. Materi kita hari ini adalah tentang teks berita. Anak-anak, pada pertemuan ini saya akan mengajak kalian untuk kembali ke kehidupan kalian masing-masing. Di dunia nyata, informasi itu begitu banyak ya. Informasi itu sangat cepat tersebar. Satu di antara cara menyebarkan informasi, menyampaikan informasi adalah berita. Materi ini kita akan bahas secara lebih mendetail ya. Teks berita, penyampaian informasi melalui teks berita. Sudah pernah melihat berita? Ada. Di mana? Di koran, di Google, di televisi, di radio, di handphone atau di Facebook ya sepertinya, internet. media sosial. Baik anak-anak, sekarang kita sudah pernah melihat, membaca, mendengar berita. Sekarang pernahkah kita menyampaikan berita? Apakah disebut nih, wah ada kebakaran? Lari. Itu juga memberitakan. Artinya kita pun sudah membuat sebuah berita. Sekarang kita ini seringkali hanya menerima berita, betul kan? Kita hanya menerima tentang teks berita, sehingga semua berita yang kita terima harus bisa kita buat ringkasannya, simpulan. Untuk itu anak-anak, pada pertemuan kali ini, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin memberi penjelasan dulu tentang kompetensi dasar. Bisa dilihat tentang kompetensi dasar atau indikator pencapaian dan indikator pencapaian kompetensi IPK. Ada KD, ada IPK. Nah, anak-anak, perhatikan. Ini ada KD, kompetensi dasar, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua, 4.1 menyimpulkan isi dari berita. Tujuan pembelajaran kita, di bawahnya itu ada tujuan. Setelah melalui pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning, kita pakai PPL hari ini anak-anak dengan saintifik dan TKJK menggunakan teknologi. Kalian harus mampu menentukan unsur-unsur teks berita. Tujuan belajar kita adalah setelah selesai, nanti kalian harus mampu menentukan unsur-unsur dari teks berita yang dibaca atau didengar. Yang kedua adalah kalian juga harus mampu membuat ringkasan dan simpulan dari teks berita yang sudah kalian baca atau kalian dengar. Bagaimana? Paham? Ada pertanyaan? Ya, baik. Untuk itu anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita sudah saya bacakan tadi. Dan sekarang kita sebelum masuk ke materi secara lebih jauh anak-anak, Bapak akan menayangkan sebuah berita tentang pendidikan. Tolong kalian amati berita ini benar-benar
Tera teliti dan nanti kita akan tanya jawab. Baik, silakan. Pelaksanaan sekolah tatap muka di Kota Pontianak akan terus dievaluasi. Pembelajaran juga menerapkan protokol kesehatan ketat, mulai dari jarak kursi, mencuci tangan, hingga pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruang kelas. Jika tidak ada kendala, sistem belajar tatap muka akan diperluas. Yang awalnya hanya untuk kelas 9 sekolah menengah pertama akan ditambahkan pada kelas 7 dan kelas 8. Yang siap, yang sudah siap. Kita sih buat di TGP ya. Ada bulan siap, ada belum siap. Saya apa namanya lainnya. Sudah beberapa ya. Semua siap. Ya, kita kembali lagi. Kita harapkan belum soal-soal masih ya. Pembelajaran tatap muka diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain sekolah negeri, sekolah swasta yang siap menggelar tatap muka juga diminta berkoordinasi dengan dinas serta Satgas COVID-19. Yang terpenting dalam pelaksanaan sistem ini adalah sarana dan prasarana protokol kesehatan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak. Baik, anak-anak, telah kita bersihkan bersama berita ya, berita tentang apa tadi itu? Ada yang tahu? Tentang tatap muka Di masa pandemi. pandemi COVID-19. Bagaimana menurut wali kota kita tadi yang dijelaskan itu? Apakah kita sudah boleh PTM atau belum? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka secara maksimal. Baik, anak-anak. Menurut kalian tadi itu berita atau bukan? Ya. Ya, berita karena menyampaikan Informasi. Baik, anak-anak. Sekarang untuk lebih jelasnya, Bapak akan tayangkan tentang materi kita pada siang hari ini. Tolong disimak. Baik ya, tolong disimak materi kita karena di sini video ini saya masukkan penjelasan pengertian tentang teks berita. Silakan. Yuk. Dialog teks berita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Ciri-ciri teks berita terdiri dari 1. Aktual. Aktual yakni terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. 2. Faktual, yaitu kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, atau pernyataan. 3. Penting. Penting yaitu ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat.
4. Menarik, yaitu peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat, biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur informasi. Fungsi teks berita terdiri dari 1. Mendapatkan informasi, 2. Menambah wawasan, 3. Sebagai pelajaran hidup. Jenis teks berita terdiri dari 1. Berita langsung, 2. Berita mendalam, 3. Berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber, 4. Berita interpretatif, 5. Berita opini atau pendapat ahli. Unsur-unsur berita disingkat dengan istilah adismula atau 5W1H, yaitu A. Apa, di mana, K. Kapan, Si. Siapa, M. Mengapa, B. Bagaimana. Unsur-unsur berita atau dengan istilah adismula atau 5W1H meliputi apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan, 2. Siapa orang yang terlibat, 3. Kapan waktu kejadian, 4. Di mana tempat kejadian, 5. Mengapa membuat alasan dan sebab akibat. Bagaimana yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Baik anak-anak, sudah kita saksikan bersama tayangan tentang materi kita pada pagi siang hari ini ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Baik, Bapak ulangi lagi ya sebagai penguat untuk kalian semua. Silakan duduk saja. Baik anak-anak. Setelah menyaksikan materi tadi, jadi sudah jelas anak-anak bahwa berita itu adalah informasi mengenai sebuah kejadian, peristiwa. Peristiwa itu yang hangat atau yang baru terjadi. Baik. Nah, berikutnya tadi juga dibahas tentang apa juga ciri dari teks berita. Ada faktual, ada aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, objektif dan sebagainya. Berikutnya juga dibahas tentang unsur-unsur. Unsur-unsur tadi disingkat menjadi apa dalam bahasa Indonesia, anak-anak? Disingkat. Ya benar. Atau dalam bahasa Inggrisnya 5W plus 1H. Sudah dibahas. Ada what, ada who, when, where, why, dan baik, tadi sudah dibahas juga. Berikutnya anak-anak, kita sekarang bahas tentang kesimpulan teks berita. Bagaimana cara membuat kesimpulan teks berita? Ya, membuatnya adalah dengan pertama, kalian harus mendengarkan atau membaca kalimat demi kalimat. Ini adalah berita. Kalau tidak dengar, tidak dibaca, maka kita tidak bisa menangkap intisari dari sebuah teks dari itu. Nah, yang kedua adalah mencatat informasi penting. Berbentuk apa sih informasi penting itu, Pak? Berbentuk pokok-pokok berita. Sehingga yang kita catat dalam untuk menyimpulkan teks berita adalah pokok-pokok teks berita. Ada berapa pokok-pokok berita? Ada 6. Adik simpan. Itu adalah pokok-pokok berita. Jadi kalau mau membuat simpulan, baca, cari yang penting. Caranya bagaimana, Pak? Kumpulkan pokok-pokok berita. Buat pertanyaan 6
atau 5W 1H? Jawabannya kalian takut menjadi sebuah kesimpulan. Begitu. Baik. Ada pertanyaan? Jika tidak, Bapak berikan satu contoh terlebih dahulu. Ya. Maaf, saya sambil Bapak bagi contoh, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian ya. LKPD ini sebagai bentuk tugas untuk kalian agar sebagai bukti ya, agar saya tahu kalian paham atau tidak. Baik anak-anak, sebelum Bapak bagikan LKPD ini, Bapak ingin memberikan contoh terlebih dahulu lah. Ini perhatikan nih, ada satu contoh pelabuhan Merak. Ada yang mau membaca? Andini. Silakan Andini, baca. Pelabuhan Merak dipadati 10 hari terakhir menjelang Lebaran Sabtu 15 bulan. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk tersebut mengangkut barang non-sembilan bahan pokok, kakao, non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembilan bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak sesuai area masuk pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Baik, sudah selesai Andini membacanya dan yang lain saya yakin juga pasti ikut membaca. Anak-anak, lalu kita buat sekarang nih. Kita lihat unsur-unsur yang dapat kita temukan dari teks berita tadi. Apa peristiwa yang terjadi? Ada yang melakukan Baik. Siapa yang mengalami peristiwa itu? truk mengangkut barang Sembako Di mana peristiwa itu terjadi? di pelabuhan penyeberangan Merak. Baik. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari terakhir menjelang Lebaran Sabtu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan terjadi truk sembako pada 21 sampai 25 November. Ya bagus. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Baik, ini adalah contoh pokok-pokok berita dari berita yang sudah tadi kita baca. Apa? Pokok ini ada apa? Ada pertanyaan? Ya. Baik anak-anak. Sekarang kita buat simpulan dari pokok-pokok berita yang di atas tadi. Kita buat jadikan simpulan, kita gabungkan kalimat-kalimat itu. Boleh diolah. Kalian buang, kalian pangkas, kalian pakai yang sepertinya saja. Disitulah kalian akan membuat sebuah simpulan seperti ini. Dari 6 jawaban tadi, pokok-pokok berita, kita dapat menemukan bisa membuat simpulan seperti ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 bulan. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25. Baik, ini sudah selesai menjadi sebuah simpulan. Hanya menggabungkan saja, menggabungkan dan mengolah pokok-pokok teks berita. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang belum dimengerti? Ada? Baik, jika tidak ada, baik anak-anak, selanjutnya adalah Bapak akan membagikan LKPD ke masing-masing kalian. LKPD ini anak-anak berisi
KD yang kita pelajari hari ini. Berikutnya anak-anak, ini juga berisi tentang rangkuman materi kita. Kalau disimak, perhatikan. Lalu di sini saya masukkan ada tugas yang harus kalian jawab, ya. Ada 2 tugas, ganda dan esai. Tolong dijawab. Saya akan bagikan satu persatu ke kalian. Setelah itu jika selesai, kalian akan diminta pengumpulannya. Tugasnya adalah kalian mengerjakan RKPD, kalian menentukan unsur-unsur teks berita, dan kalian membuat sebuah simpulan teks berita. Bagaimana? Paham? Baik, saya akan membagikannya. Tolong kalian pelajari dengan benar, pahami ya soal rangkumannya. Tolong dilihat ini satu persatu, ditulis nama, jangan lupa di setiap KKPD kalian tulis nama kalian, ya. Ini. Baik, yang sudah mendapatkan KKPD segera diamati, dikerjakan, pahami. Ya, satu persatu. Baik, dan ini dia. Ya, baik. Silakan anak-anak, kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Ya, sambil lihat itu ada materi. Baik, sambil kalian lihat, di situ juga ada materi. Mengapa bentar-bentar kalau tidak paham silakan ditanyakan. Di sini ada materi, ada ringkasan materi, kamu lihat di situ. Jika ada kendala, silakan laptop nanti. Silakan dikatakan. Enak, mana kamu? Tadi kan, kayaknya juga cepat. Juga ada ini materi ini sudah ada di buku kalian. Silakan kalian juga membuka bukunya. Jika memang belum ditemukan, ada apa? Ya, silakan dikerjakan. Bapak tunggu. Stop, mana? Bagaimana kamu pusing ya? Kok pusing sakit kan? Ya, baik. Jangan diberikan. Sudah? Ya. Sudah, anak. Bagaimana? Bisa?
ringkasan. Pokok-pokok yang berita yang sudah kalian temukan tadi unsur-unsur itu kalian gabung-gabungkan menjadi sebuah ringkasan. Dan nanti akan diolah menjadi sebuah simpulan. Baik, sekali lagi saya tambahkan unsurnya itu ada 6. Unsur-unsur itu 5W 1H. Itu pasti ada di dalam tugas. Baik, kamu sudah baik. Silakan diikuti sambil menunggu teman yang lain. Boleh Bapak lihat kerjaanmu? Baik. Ya, sambil karena waktunya lumayan lama, kalian sambil lihat di buku ya, jangan sampai kalian terkecoh. Kalian sambil baca buku juga, sambil diamati unsur-unsurnya. Ya, kalian amati teks berita dari LKPD itu, kemudian identifikasi, kemudian kalian buatlah sebuah simpulan. Lagi tolong diperhatikan di LKPD-nya. Jika ada yang belum kalian pahami, segera tanyakan atau kalian langsung buka ke buku paket kalian. Karena materi juga saya ambil dari buku paket itu. Diteliti, tolong fokus. Sambil dibuka paketnya jika memang kalian belum menemukannya.
Jadi anak-anak yang lain juga boleh memperhatikan di bagian soal uraian. Ini ada pertanyaan dari temanmu ini. Bagaimana cara menulisnya Pak? Itu ada teks berita bukan? Ada teks berita. Ini ada teks berita kan? Kalian baca, kalian amati teks berita ini. Lalu di situ ada soal. 1. Tentukan unsur teks beritanya. Unsur berita ada berapa? 6. Baik. Kalian jawab semua soal itu tentang unsur teks berita berdasarkan dari beritanya. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Jadi kalian baca dulu teks beritanya, amati, lalu jawab pertanyaan mengenai unsur-unsur teks berita. Baik, paham? Ada lagi untuk yang nomor 2, simpulan. Untuk simpulan dari tadi itu, kalian lalu dari ke-6 unsur yang sudah ada, kalian rangkum, ringkas menjadi sebuah simpulan. Bagaimana? Bisa? Baik, silakan dilanjutkan kembali. Gimana? Ya? Baik, ya. Ya. Boleh. Boleh. Itu kan yang kamu pahami. Boleh. Silakan buat berdasarkan tapi tidak lepas dari unsur-unsur berita yang sudah kamu dapati tadi. Yang ini yang kamu tentukan tadi, jawaban kamu inilah yang dapat kamu buat menjadi sebuah simpulan. Ringkasan itu. Pada sudah? Baik, sudah. Ya? Ya. Jika sudah semua, nanti satu persatu kalian akan membacakannya. Silakan sekarang kamu atas nama Feby, silakan kamu presentasikan hasilmu, kerjamu tadi, proyekmu tadi di depan kelas. Silakan. Ya, silakan. Feby, ya kita dulu tuh Feby. Ya, silakan Feby, presentasikan hasil kerjamu. Kemudian kamu bacakan juga simpulan sebagai bentuk proyek kamu hari ini. Ya, silakan. Di mana depan? Yuk, silakan Feby. Ya, ini. Ya. Silakan. Yuk kita simak, bandingkan dengan kalian. Peristiwa apa yang terjadi masih Sultan Syarif Abdul Rahman berjalan membela salah keluarga di masa pandemi. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga sekitar masjid. Di mana peristiwa itu terjadi? Bandingkan. Di masjid Sultan Syarif Abdul Rahman. Nyari yang suaranya mantap. Kapan peristiwa itu terjadi? 14 Juli 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena masih berada dalam masa pandemi. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jemaah yang menghadiri salat wajib menggunakan masker dan membuat bendera sendiri. Jemaah juga diwajibkan mencuci tangan, menjalani pemeriksaan suhu dan menjaga jarak antara salat. Adapun jarak antar jemaah sekitar 1,5
Ya sekarang kesimpulannya, kalian bandingkan ya dengan kalian, karena kalian juga akan maju nanti. Silakan kesimpulan bagaimana? Pada 14 Juli 2020 Masjid Sultan Syarif Agak nyaringin suaranya. Pontianak menggelar salat Idul Adha. Karena masih berada dalam masa pandemi, salat Idul Adha tersebut harus dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jemaah yang menghadiri salat wajib menggunakan masker, membawa sajadah sendiri. Jemaah juga diwajibkan mencuci tangan, menjalani pemeriksaan suhu dan menjaga jarak ketika sholat. Adapun jarak antar jemaah sekitar 1,5 meter. Bagus. Sekarang kamu, nak. Ya, kalau kamu sudah tadi. Silakan. Suara lantang ya. Kita tidak membawa mikrofon dari ya. Baca, sekarang. Agak nyaring seperti yang kamu tertawa. Tentukan unsur-unsur teks berita di atas. Peristiwa apa yang terjadi? Sholat Idul Adha 1401 Hijriah di Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga sekitar. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena ingin melakukan sholat Idul Adha. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nyaring ya. Sholat Idul Adha 1441 Hijriah di Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak. Sholat ini hanya diikuti oleh warga sekitar masjid saja. Di Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak 14 Juli 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bagus. Sekarang Andini. Ayo. Sekarang ini. Yang lain tolong simak juga, bandingkan dengan jawaban kalian. Peristiwa apa yang terjadi? Sholat Idul Adha 1441 Hijriah di Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga sekitar masjid atau jemaah sholat Id. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak. Kapan peristiwa itu terjadi? 14 Juli 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena masa pandemi COVID-19, sholat ini hanya diikuti warga sekitar masjid saja dan kapasitas jemaah dibatasi. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jemaah yang menghadiri sholat wajib menggunakan masker, membawa sajadah sendiri, diwajibkan mencuci tangan dan jaga jarak antar jemaah sekitar 1,5 meter. Simpulan pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 di Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan. Sholat ini hanya diikuti warga sekitar masjid saja dan kapasitas jemaah dibatasi. Jemaah yang menghadiri sholat wajib menggunakan masker, membawa sajadah sendiri, diwajibkan mencuci tangan dan jaga jarak antar jemaah sekitar 1,5 meter. Bagus, kita close. Lanjutkan sekarang, silakan. Berikutnya, maju. Kita dulu. Ya, silakan. Tentukan unsur-unsur teks berita di atas. Peristiwa apa yang terjadi? Sholat berjamaah di Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga sekitar masjid saja. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Masjid Sultan Syarif Abdul Rahman Pontianak. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 14 Juli 2020.
itu terjadi karena untuk melakukan sholat berjamaah pada Idul Adha 1440 Hijriah di masa pandemi COVID-19. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Dengan cara setiap jemaah yang masuk harus wajib memakai masker, membawa sajadah sendiri, wajib cuci tangan atau menggunakan kesimpulannya. Hari sholat Idul Adha 1440 yang Masjid Sultan Syarif Fakultas Pontianak diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan dikarenakan kondisi masa pandemi COVID-19. Yang dibolehkan mengikuti sholat berjamaah hanya warga sekitar masjid saja. Jemaah yang diwajibkan melakukan protokol kesehatan yaitu dengan membawa sajadah sendiri, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengecek suhu. Bagus, kita aplaus. Berikutnya silakan lanjut. Lanjut, silakan. Ya. Tentukan untuk tes berita di atas. Peristiwa apa? Agak nyaring suaranya. Tentukan untuk tes berita di atas. Ini nggak ada. Peristiwa apa yang terjadi? Bahwa Dulu. Peristiwa. Agak nyaring, makin hilang. Jangan makin hilang suaranya. Ayo. Tentukan untuk tes berita di atas. Peristiwa apa yang terjadi? Salah itu ada 1440 Hijriah di Masjid Sultan Syarif Fakultas. Agak nyaring. Dengar tidak? Ya. Agak nyaring. Di mana peristiwa itu terjadi? Masjid Sultan Syarif Fakultas. Kapan peristiwa itu terjadi? 14 Juli 2020. Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena masa pandemi. Bagaimana proses berjalannya peristiwa? Jemaah diwajibkan di sana bahwa Yang jelas ya, contohnya ya, pelan-pelannya. Masjid Sultan Syarif Fakultas menggelar salat Idul Adha 1440 pada 14 Juli 2020 karena masa pandemi. Jemaah diwajibkan cuci tangan dahulu atau menggunakan masker saja dan hanya diikuti warga sekitar masjid saja. Bagus. Oke, ya, silakan. Nah, kamu nak, silakan nak. Silakan dilanjutkan. Tentukan unsur-unsur teks berita di atas. Peristiwa apa yang terjadi? Masjid Sultan Syarif Fakultas Pontianak menggelar protokol kesehatan secara ketat. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga sekitar atau para jemaah yang berdiri? Di mana peristiwa itu terjadi? Di Masjid Sultan Syarif Fakultas Pontianak. Kapan peristiwa itu terjadi? 14 Juli 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena sedang di masa pandemi COVID-19. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan kapasitas jemaah dibatasi kurang lebih 1.000 orang. Masjid Sultan Syarif Fakultas Pontianak menggelar sholat Idul Adha dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada tanggal 14 Juli 2020. Karena sedang di masa pandemi COVID-19, proses tersebut menyebabkan kapasitas jemaah dibatasi kurang lebih 1.000 orang. Bagus. Sekarang Nanda. Silakan Nanda dibaca dengan suara lantang. Dan setelah Nanda dilanjutkan oleh kamu ya. Agak Nanda, agak maju sedikit. Tentukan unsur-unsur teks berita di atas. Peristiwa apa yang terjadi? Masjid Sultan Syarif Fakultas Pontianak menggelar salat Idul Adha 1440
peristiwa itu terjadi, Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Kapan peristiwa itu terjadi? 14 Juli 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya sholat Idul Adha 1441. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jamaah menghadiri sholat wajib menggunakan masker dan membawa sajadah sendiri. Namanya Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Suaranya jangan semakin hilang ya. Tadi kita tidak perlu mikrofon. Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak menggelar sholat Idul Adha 1441 Hijriah yang dihadiri warga sekitar. Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2020. Karena adanya sholat Idul Adha 1441 Hijriah, Jangan hilang ya suaranya. para jemaah yang menghadiri sholat wajib menggunakan masker dan membawa sajadah sendiri. Baik anak-anak, silakan semua LKPD dikumpulkan. Saya rasa sudah cukup untuk presentasinya. Sangat baik semua kerjaan kalian, luar biasa. Kalian mampu memahami materi, walaupun tidak begitu banyak penjelasan, tapi kalian mampu menjawab pertanyaan dengan sangat baik, membuat simpulan dengan sangat baik. Baik, silakan dikumpulkan di meja saya sekarang. Sekarang. Bawa kan? Buku saya. Akan dikumpulkan untuk kemudian akan dinilai. Baik, sudah mengumpulkan semua. Sambil kita jawab nanti Bapak juga akan sambil mengoreksi kerjaan kalian ini. Baik. Menurut kalian, sekarang kita akan lakukan refleksi dulu ya. Sulitkah materi kita hari ini? Lumayan ya, tapi walaupun kalian mengatakan lumayan, saya lihat dari hasil kerja kalian ini sudah lumayan tinggi ya. Sudah lumayan di atas 90 ini. Rata-rata sudah benar semua ya. Yang saya paling senang itu saat disimpulan ya anak-anak ya. Untuk simpulannya memang sepertinya itu sangat sulit ya membuat simpulan, tapi karena kalian sudah memiliki unsur-unsurnya, memiliki dasar pemahamannya, kalian mampu membuat sebuah simpulan, dan simpulannya cukup baik ya, bagus menurut saya. Berikutnya anak-anak, dalam menentukan unsur-unsur teks berita tadi, ada kesulitan? Ada kesulitan? Ya, apa kesulitannya? Silakan diceritakan saja. Tentang bagaimana dan mengapa? Ya, perbedaannya mengapa dan bagaimana namanya. Dan salah, kita akan buat perbedaan ya. Kita akan buat apa sih perbedaannya? Mengapa itu berarti menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa, sedangkan kalau bagaimana itu menanyakan tentang dampak atau proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Alasan misalnya kebakaran. Alasannya kebakaran apa? Tabung gas meledak. Itu adalah alasan sehingga terjadi sebuah kebakaran. Prosesnya bagaimana? Nah, kan? Kok bisa tabung gasnya meledak? Tabung gas mengalami kebocoran. Nah, itu namanya adalah bagaimana. Paham? Baik.
Bisa dimengerti ya? Baiklah anak-anak, jika bisa dimengerti, saya sambil mengoreksi. Ini baik. Lumayan ya hasilnya ya. Walaupun ada beberapa yang belum kalian teliti ya, tapi tidak masalah, nanti akan saya koreksi lagi sisanya. Baik anak-anak, sekarang kita simpulkan bersama. Jadi hasil pembelajaran kita pada hari ini kita membahas tentang apa? Teks berita. Teks berita artinya Suatu berita. informasi mengenai Peristiwa peristiwa yang masih hangat atau sedang terjadi. Bagus. Untuk berita, teks berita memiliki berapa unsur? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, dengan itu disingkat menjadi peristiwa. Nah, ya siapa? Apa saja itu? Apa? Dimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Bapak harus kita semua. Sekarang bagaimana cara membuat sebuah simpulan, yaitu membaca dan mendengar. Setelah itu menentukan unsur. Terus kemudian yang terakhir adalah mencatat pokok-pokok dari teks. Nah, bagus, bisa dipahami ya. Nanti kita terapkan di rumah saat menonton televisi, kita simpulkan berita. Nah, seperti itu ya. Bagus.